Assalamualaikum. Buat yang belum pernah dengar soal marka HbA1c ini rada kejauhan ya. Materi ini khusus buat yang udah sering mencermati HbA1c dan bisa juga dibilang bahan yang kali ini buat dokter sih. Atau khusus subscribers ini yang kehidupannya udah banyak pemahaman soal kesehatan. Ini fakta nyata ya. Beberapa yang mengalami itu teman dekat saya sendiri. Saat skor HbA1c-nya udah bagus-bagus gitu, 5,5, 5,0, malah terus kena serangan stroke. Oh bisa kayak gitu sih? Di sini nanti kita jelasin. Gemes ini saya sebenarnya ya, dengerin penjelasannya beberapa dokter, tangtung-tangtung malah nggak jelas. Akhirnya saya cari-cari sendiri dan insya Allah sekarang udah ketemu. Ini beneran nggak bercanda. Banyak dokter gagal paham dan nggak bisa nerangin secara benar kenapa orang yang HbA1c-nya udah bagus kok terus kena gangguan jantung atau stroke atau serangan apa gitu yang berat-beratnya. Insya Allah ini nanti bersambung. Seri pertama kita obrolin sebenarnya marka HbA1c itu binatang apa. Berikutnya nanti setelah paham tentang HbA1c, bahwa dibalik itu ada blind spotnya, terus kita obrolin konsekuensinya buat kita dan bagaimana kita mesti menyikapinya. Yuk, sekarang kita mulai bagian pertama tentang HbA1c. Sebelum ke situ izin klarifikasi nih ya. Dokter-dokter yang belum paham tadi maksudnya bukan semua dokter. Kalau yang pinter-pinter kayak kebanyakan dokter Indonesia tentunya paham. Cuma kebetulan saya waktu itu ngajak ngobrolnya itu ya yang belum gitu. Kebanyakan dokter yang awal itu bukan dokter Indonesia ya, tapi ya dokter-dokter dari negeri jiran gitu ya, yang mendukung pembantaian di jalur Gaza. Widih, kok malah jadi dipolitisir. Langsung aja lah ke penjelasan tentang HbA1c. Ya ini panjangannya hemoglobin A1c gitu ya. Merupakan marka ukuran untuk seberapa tingkat glikasi di sel-sel hemoglobin darah kita. Atau bisa dibilang, yaitu jadi marka pengukur gambaran gula darah rata-rata kita dalam jangka panjang, tapi nggak panjang sekali, yaitu sekitaran 3-4 bulanan terakhir gitu. Kalau kita cek gula darah puasa atau kayak gitu, itu kan gula darah sesaat. Nah, HbA1c ini gambaran rata-rata gula darah kita selama 3-4 bulan ke belakang kayak gitu. Untuk melihat kenapa pentingnya, yuk kita pahami dulu fenomena glikasi namanya. Jadi, gula-gulaan gitu ya, khususnya glukosa itu kan diperlukan oleh tubuh kita. Yaitu bahkan kebutuhan esensial untuk organ tertentu seperti otak dan sel-sel darah. Jadi, adanya glukosa dalam darah itu wajib main. Kalau sampai ngedrop ya udah bahas dalam. Bahkan sering wajibnya itu kalau sampai kita nggak kasuk dari luar, oleh tubuh kita akan dimunculkan lagi dengan sejumlah cara. Entah itu dengan membongkar cadangan glikogen dan atau merakit senyawa glukosa baru melalui proses gluconeogenesis. Karena kalau enggak ya wasaran tadi itu. Ini sering kita ngomongin sih ya. Akan tetapi kalau asupan glukosa ini kebanyakan, dia itu destruktif, merusak. Nah, merusaknya gimana? Ya dia itu terus nempel gitu. Nempel sama sel-sel protein, lipid, atau asam nukleat. Sehingga sel-sel itu menjadi kepelintir, tidak ori lagi, tidak sesuai dengan pakem ahlinya, dan jadinya kelas KW atau kelas ambiar. Itulah yang disebut terjadi glikasi kayak gitu. Sekali lagi ya, ini ilmunya ilmu dokter soalnya nih, amateran kayak saya gini kalau baru sekali belum nangkep. Jadi ya, glikasi itu proses menempelnya gula-gulaan, glukosa, fruktosa, galaktosa ke unsur-unsur protein, lipid, dan asam nukleat yang menyebabkan unsur-unsur itu jadi kepelintir, kestabilannya terganggu, fungsionalitasnya juga terganggu, atau bahkan ambiar. Nah, makin intens glikasi di tubuh kita, makin usulah kita, makin peot, terakselerasi penuaan. Tubuh kita ini kan ya, integritasnya tersusun dari miliaran sel. Unsur utamanya dari tiap-tiap sel itu protein. Idealnya itu segenap sel, segenap protein, kondisinya sesuai dengan pakem genetik kita yang paling optimal. Mudah-mudahan kita kalau bisa seterusnya terjaga ori seperti itu. Nah, semakin tinggi integritas sel-sel protein di tubuh kita, itu kitanya semakin ori. Makin tinggi terjadinya glikasi tadi itu, sel-sel proteinnya ketempelan glukosa, makin terpelintir dan usurlah kita. Insya Allah jelas kan ya sampai sini. Cuma ya, berhubung sel-sel protein di tubuh kita itu miliaran, nggak mungkin kan ya, dicekin satu-satu. Mulai dari sel-sel protein diunyang-unyang sampai kelingking kaki kiri kanan, kayak gitu, nggak mungkin. Jadi kemudian para ahli memikirkan satu pendekatan atau aproksimasi. Ini kayak kalau Pak Haji ngecek sama calon mantu tuh. Misalnya dia pengen tahu nih, si Imron calon mantu anak soleh apa enggak. Nah dia kan pakai aproksimasi tuh. Coba Imron, tolong deh, kamu ngaji dikit sambil dia kasihin tuh mushaf Quran. Nama kamu kan Imron, coba deh bacain surah Ali Imron dari ayat 1 sampai ayat 3. Wah,
Si Imron langsung gelagapan nih, Pak Haji, anu Pak, walaupun nama saya Imron, itu teman-teman seringnya manggil saya Kulhu, gubrak. Ujungnya si Imron batal tuh jadi mantu Pak Haji. Malahan dia jadi mantunya preman setempat yang biasa jadi backing sabung ayah. Apes bener. Ini cerita kok dari kemana-mana ya. Balik aja lagi ke soal HbA1c. Berhubung memeriksa protein tubuh kita yang miliaran itu muskil, jadi yang diperiksa itu perwakilannya aja, yaitu protein darah yang namanya hemoglobin itu. Udah diteliti tuh sama pakar-pakar, para peneliti fenomena glikasi sedunia. Persentase glikasi di sel hemoglobin ini amat berkorelasi dengan persentase glikasi di sel-sel tubuh kita keseluruhannya. Teruslah disusun patokan-patokannya oleh para ahli. Kalau glikasinya cuma dikit, ya udahlah. Skor HbA1c yang dianggap normal itu di bawah 5,7% gitu. Kalau yang tinggi itu antara 5,7 sampai dengan 6,4. Dan yang parah, itu kalau 6,5 atau lebih dari itu. Banyak yang udah tahu nih ya kalau sampai sini. Bahkan kalau yang dokter itu mestinya udah pada tahu semua, kecuali kalau selama ini praktiknya di gua aja atau di tengah hutan. Tapi lah ini, apakah kalau terus tadinya selangit, HbA1c-nya nurun jadi 5% atau berapa gitu, itu artinya udah normal secara total? Nah, nanti dulu. Sini nih isunya. Harus diingat, HbA1c tadi sekedar pendekatan atau aproksimasi. Di balik HbA1c itu ada blind spot-nya. Kalau penonton atau dokter yang pinter sampai sini udah langsung nangkep nih inti permasalahannya. Tapi buat yang belum nangkep atau ingin tahu lebih jelas, bisa deh diikuti seri selanjutnya dari video ini. Sama persis kayak Pak Haji ngecek calon mantu tadi. Mantu yang pinter ngaji itu belum tentu mantu yang soleh ya kan. Oke deh, sampai ketemu seri selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.